Salam saudara-saudara semua. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian singkat tentang keterlibatan saya dalam satu sekte sesat yang namanya The First Satanic Church. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya dulu sebelum saya bertobat saya masih memakai marga Tionghoa dan saya memakai marga Chan, dan saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak, dan saya dari anak istri ketiga. Dan saya adalah generasi ke-42 dari dinasti Qing, yang khusus dari raja-raja Mongolia yang khususnya dari dinasti Qing. Dan saya hidup di Manado sangat lama, dan saya hidup layaknya seorang raja cilik. Dan papa saya mempunyai 6 orang istri, dan mama saya adalah istri ketiga. Dan semua istri dan anak-anaknya tinggal dalam satu rumah. Dan puji saat ini papa saya udah pulang lagi ke Cina karena kebetulan dideportasi dari Indonesia. Karena sampai saat ini papa saya belum warga negara, tapi saya sekarang udah warga negara Indonesia dan saya sekarang adalah warga kerajaan Allah. Saya akan ceritakan bagaimana saya terlibat dalam sekte tersebut. Saya terlibat dalam sekte Satanic Church ini mulai dari mama saya, dari orang tua saya. Karena kebetulan mama saya dulu istilahnya belum bertobat, karena dia memang latar belakang agamanya agama duniawi, agama ya Kristen separuh-separuh. Dan mama saya dulu karena kebetulan dia dijadikan istri ketiga, orang Manado nggak pernah menyetujui, khususnya orang Manado yang dari suku Sanghe Talaut nggak pernah mengizinkan satu rakyatnya kawin dengan orang Tionghoa, karena orang Tionghoa katanya selalu nyari cian. Saya sampai saat ini masih membuktikan apa benar orang Cina selalu nyari uang. Dan tapi karena mama saya udah ngebet sama papa saya cakepnya seperti Aaron Kwok. Saya jujur aja. Ya. Papa saya sangat cakep dan mama saya udah ya jatuh cinta sekali dan dia ngebet. Nah, dari pihak keluarga tersebut terjadi 2 blok. Satu blok Tionghoa, satu blok pribumi. Ya saya pakai istilah pribumi. Sanghe Talaut. Langsung mama saya diralikan ke satu pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Mama saya dilarikan ke pulau tersebut, tapi karena dasar cinta, mama saya lari sembunyi-sembunyi balik ke Manado. Di Manado mama saya langsung bilang, "Oke, saya netral. Saya nggak akan ke rumah ya papa saya namanya Acong. Saya nggak akan ke rumah Acong dan saya akan tetap tinggal di sini." Nah, posisi mama lagi hamil. Nah, di waktu hamil tersebut mama saya ikut satu sekte sesat yang mungkin orang tua sampai saat ini masih tahu. Sekitar tahun 1970 sampai 1989 di Jakarta ada satu sekte sesat yang pimpinannya dideportasi dari Indonesia. Itu satu sekte sesat yang namanya Children of God. Dan mama saya adalah dedengkot Children of God untuk basis Indonesia. Nah, waktu mama saya ikut Children of God tersebut posisi lagi hamil. Nah, mama saya lagi hamil karena dia lagi stres. Dia langsung bernasar, jika anak saya yang dalam kandungan ini hamil, saya akan serahkan kepada kalian. Dan mama saya waktu itu ikut di Children of God. Dia bernasar memang terjadi. Dan dari tahun 89 saya langsung jadi aktif. Dan saya di gereja setan saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia. Yang benua Asia di bawah handle saya sama teman saya satu namanya Brian. Dan puji Tuhan saya sekarang udah pensiun. Karena dulu saya memang jenderal dari gereja setan, tapi sekarang saya posisi udah pensiun, udah purnawirawan, dan saya sekarang melayani Tuhan dengan bersaksi. Karena saya percaya saya kalau bersaksi bisa mengalahkan iblis. Karena kita juga tahu tadi di lagu lewat kesaksian kita akan kalahkan iblis. Nah, saya terlibat di sini sangat beberapa hal penting, karena saya udah kedua kali bersaksi di Rehoboth, saya juga pernah bersaksi di anak-anak muda. Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Kalau gereja pakai cara ibadah, tapi gereja setan namanya ritual. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Berarti termasuk yang GBI, GSJ, yang termasuk di luar Protestan Katolik itu tidak dipakai tata liturgi gerejanya, tapi gereja setan ikut gaya gereja Pantekosta karismatik. Di sini dimulai dari ibadah pertama
namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer tapi menghujat Yesus. Nah, di setiap ritual tersebut dipakai lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang cenderung heavy metal, yang sebenarnya anak-anak muda sangat menggandrungi, sangat suka lagu tersebut. Yang contoh kalau dulu pernah mungkin tidak sempat masuk ke Indonesia, ada satu kaset khusus, kasetnya Guns N' Roses, judulnya Sympathy for the Devil. Ini lagu-lagu tersebut dipakai dalam setiap kali ritual, dan ada juga lagu dari Ozzy Osbourne yang Shout to Evil. Nah, ini lagu-lagu tersebut banyak anak muda memiliki kasetnya. Bahkan anak muda juga ada yang nyimpan posternya sampai ditempel di kamar. Nah, lagu-lagu tersebut bisa kita lihat sekarang. Lagu yang saya tadi sempat nonton Metro TV, saya lihat ada satu grup musik namanya Crazy Town kalau nggak salah, judul lagunya Butterfly. Nah, ini sekarang lagi masuk di MTV. Lagu Butterfly, jika kita lihat penyanyinya kelihatan sekali bahwa dia adalah pengikut dari satanisme. Karena di separuh badannya ada tato-tato tertentu, dan di setiap video klipnya ada lambang-lambang dari satanisme. Nah, ini dalam setiap kali ritual kami lakukan lagu tersebut. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua, namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Nah, ini semua dipakai, dan sekarang ada juga beberapa hamba Tuhan yang kepingin memiliki Satanic Bible karena mereka kepingin membandingkan perbandingan antara Alkitab dengan Satanic Bible. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu, dan saya memang tidak ada keinginan untuk mencarinya. Dan saya akan jelaskan dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias, termasuk dalam amandemen pertama bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus tapi dibuang. Dan kita harus percaya Lucifer dibuang bukan diutus. Nah, ini dalam Satanic Bible tersebut dijelaskan tentang prinsip tersebut. Dan dalam setiap kali ritual juga ada khotbah-khotbah tertentu, sama mengambil dari Satanic Bible, seperti prinsip hidup hedonisme. Kalau Alkitabiah prinsip hidup berkelimpahan, tapi kalau di gereja setan pakai prinsip hidup hedonisme adalah prinsip hidup berkemewahan. Nah, keluarlah produk-produk yang sangat mahal, baju-baju mahal yang tidak bisa kita beli kalau orang menengah ke bawah sekali. Tapi kalau orang yang menengah ke atas mungkin dia bisa beli. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah dan ke bawah sekali mungkin nggak bisa. Nah, ini dalam setiap kali pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Paling pertama prinsip Mesias, tapi khotbah-khotbah lain ada seperti tentang prinsip doa Bapa kami. Bapa kami bukan Yesus yang disembah tapi Eternal Father. Eternal Father versi kitab Yehezkiel adalah Lucifer sendiri. Dan ada juga beberapa hal lain seperti prinsip kasih dalam Satanic Bible. Kalau di gereja Tuhan tentang prinsip kasih di kitab Matius juga, di kitab Korintus juga dikatakan bahwa kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang minta baju, kasih sekalian celana. Tapi kalau gereja setan prinsipnya lain. Jika pipi kirimu ditampar, kill him. Diputar-putar, langsung dibunuh, jangan besok sekarang. Pakai prinsip seperti itu. Alkitab dirubah, diputar-putar. Nah, dan yang ketiga namanya ibadah ketiga, ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus. Sama ikut gaya gereja Kristen Pentakosta Karismatik. Cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti. Tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Dan Sulawesi Utara adalah provinsi yang aborsinya terbesar di Indonesia. Kedua Batam, ketiga Jakarta. Nah, ini dalam hal tersebut dipakai dalam setiap kali ritual. Darah bayi tersebut dicampur dengan holy
holy water, dan holy water tersebut disuplai oleh gereja. Ke gereja setan disuplai, dan ada beberapa orang yang sampai saat ini mau nanya di mana untuk mengetahui bahwa gereja menyuplai holy water buat gereja setan. Saya akan kasih mungkin beberapa orang sebentar karena saya udah janji. Dan dalam setiap kali ritual tersebut, perjamuan kudus tersebut, ada lagunya si John Lennon, yang lagu judulnya Imagine on the People. Itu adalah lagu satu aliran sesat yang di Jakarta sekarang udah ada, namanya New Acts Movement. Sekarang di Jakarta udah ada banyak aliran sesat, yang beberapa hari lalu saya bersaksi di Carrefour Duta Merlin, saya ternyata bisa mengetahui bahwa di Jakarta ada satu aliran sesat yang namanya Fire Moon. Fire Moon ini asalnya dari Amerika, masuk ke Jepang, langsung masuk ke Indonesia. Saya bingung kok di Indonesia bisa masuk. Dan sesi keempat dalam ritual tersebut adalah santap kasih bersama. Di santap kasih bersama tersebut kami melakukan hubungan seks bebas. Kalau di gereja Tuhan makan, tapi kalau gereja setan melakukan hubungan seks bebas, dan 100% hak asasi Anda sekarang itu terserah, up to you, not up to me. Dan saya akan ceritakan bagaimana proses pertobatan saya. Saya bertobat, saya bisa jadi anak Tuhan. Saya percaya itu karena kuasa dan karena kedahsyatannya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa bertobat. Saya bertobat bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1997, dan tanggal tersebut bertepatan dengan yang namanya Valentine Day. Dan Valentine Day adalah hari penginjilan gereja setan terbesar. Karena kalau tanggal 14 Februari anak-anak muda banyakkan di mall. Manado dengan Jakarta masih lebih ngetop Manado. Sekarang di Manado lagi ngetop yang namanya bakyak Jepang. Ternyata modenya lebih duluan Manado daripada Jakarta. Saya lihat di Jakarta sekarang belum ada yang pakai bakyak Jepang. Saya pernah pakai bakyak Jepang ke Plaza Senayan, diketawain. Padahal di Manado lagi ngetop bakyaknya. Nah, ini saya bertobat tanggal tersebut bertepatan dengan sekitar jam 3 sore. Posisi saya mau ke Matahari Mall. Dan saya mau ke Matahari Mall dengan target utama, saya mau cari 3 jiwa baru. Saya akan digaji, saya dapat bonus 500.000 cash. Saya akan dapat 500.000 tunai, sekalipun punya gaji 1,5 juta itu setiap minggu. Per minggu saya punya gaji 1,5 juta dan saya dapat bonus 500.000. Nah, saya waktu itu mau masuk ke Matahari, mau nyari 3 jiwa tersebut. Karena kalau di mall hari tanggal 14 Februari banyak anak muda. Bahkan bukan cuma pakai celananya warna pink, mungkin sampai giginya pun dibuat pink. Ini anak-anak muda suka kalau Valentine Day, sampai gigi dibikin pink. Nah, saya waktu itu mau masuk, tapi saya waktu mau masuk, saya sebelum nyampe ke Matahari udah merasakan sepertinya di Matahari Mall ada orang yang saya jumpai di Manado. Saya sering menjumpai hamba Tuhan, tapi saya belum pernah mendapat hamba Tuhan yang punya power seperti ini. Nah, waktu saya mau ke Matahari tersebut, saya langsung sadar ada orang lain yang lebih kuat dari saya. Tapi karena karena dasar saya sombong, saya di rumah karena merupakan keturunan raja, saya di rumah dihormati. Nah, saya juga punya latar belakang yang aneh. Nah, saya waktu itu sombong. Saya langsung ngomong begini, saya kuasai ilmu pentagram, dan ilmu pentagram adalah ilmu dalam gereja setan yang paling tinggi. Michael Jackson menguasai pentagram itu sampai tingkat 3. Si David Copperfield yang bisa menghilang lewat tembok itu kuasai yang pentagram tingkat 5. Saya sendiri kuasai pentagram tingkat 1, yang paling tinggi. Nah, saya waktu itu mau masuk, saya sombong. Dia kan masih kecil, saya kuasai ilmu pentagram sampai tingkat ini. Pasti sedangkan hamba Tuhan lain hanya dengan ilmu yang rendah, yang cetek, mereka bisa kalah. Nah, saya maksa masuk. Hamba Tuhan tersebut keluar posisinya. Hamba Tuhan tersebut orang Jakarta. Dia sering ke Manado, pelayanan di Manado. Nah, waktu saya mau masuk, dia keluar. Waktu kami keluar, kami berpas-pasan face to face, mata dengan mata. Nah, waktu saya lihat dia lihat saya langsung takut. Efek pertama yang saya rasakan adalah ketakutan. Saya belum pernah takut sama orang. Saya di Manado dihormati. Bahkan di Manado terkenal ada beberapa geng yang sangat sadis. Nah, kalau ke Manado, kalau sekarang ada rencana ke Manado, anak-anak muda kalau ke Manado ada yang suka malak-malak, mereka pasti takut. Saya bukannya mau sombong, karena saya sebelum bertobat mereka segan. Bahkan saya setelah bertobat pun mereka sangat segan. Nah, ini terjadi. Saya waktu mau masuk, saya langsung takut. Nah, waktu saya takut, saya langsung bertarung, fight secara spirit. Saya pakai ilmu. Hamba Tuhan tersebut dia nggak seperti orang Pentakosta
karismatik kalau ketemu anak gereja setan kan orang Pentakosta sering dalam nama Yesus kuria laba 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 laba. Ini kan orang-orang Pentakosta karismatik lebih dulu histeris. Waktu saya lihat dia, saya langsung takut. Saya mulai dari ilmu yang paling rendah sampai ilmu pentagram tingkat 3. Hamba Tuhan tersebut tetap standby. Dia nggak pernah takut, bahkan dia tetap berdiri teguh. Saya berusaha pentagram tingkat 2 tetap nggak bisa. Di pentagram tingkat 1 saya lagi sementara hafal ilmunya, saya lagi hafal mantranya, justru udah mau selesai ilmunya, hilang dari ingatan. Saya langsung takut, dan waktu saya takut tersebut, saya langsung berpikir saya harus lari secara fisik. Saya mau lari beneran, bukan mau lari. Nah, waktu saya mau lari, yang jadi masalah, badan saya separuh bisa bergerak, separuh tidak. Dari seputaran perut ke atas bergerak, saya bisa muter, bisa lihat muka belakang, kiri kanan bisa. Tapi dari perut ke bawah nggak bisa diajak kompromi. Saya langsung mau lari, saya angkat kaki saya. Saya ingat sekali kaki saya ini di depan. Saya mau angkat, justru nggak bisa diangkat. Saya angkat bantu pakai tangan pun nggak bisa. Saya angkat yang kaki belakang tetap sama, nggak bisa. Dan saya percaya yang nahan kaki saya itu adalah malaikat Tuhan. Dan waktu saya mau angkat tersebut, lagi sementara membungkuk mengangkat kaki, saya meneteskan air mata. Hamba Tuhan tersebut ngomong begini, itu anak udah mewek. Nah, saya tahun 97 sampai tahun 2000 saya baru mengerti kata mewek tersebut tahun 2000. Tepatnya tanggal 7 Desember tahun 2000 saya tahu kata mewek di Tanjung Priok. Saya nyampe, saya nanya sama tukang jamu, mbak apa arti kata mewek? Mewek itu nangis, mas. Oh, soalnya kalau orang Manado kan kalau nangis ya menangis, nggak pernah dibilang mewek. Dan ini terjadi, saya langsung nangis, saya langsung posisi nangis. Dan saya waktu lagi sementara bantu angkat kaki tersebut, saya udah nggak sadar, saya reba dan saya sadarnya saya udah di kamar. Dan di kamar tersebut hamba Tuhan lagi praise and worship. Tapi sebelum saya dengar dia lagi praise and worship, saya pegang kepala karena setidaknya mungkin ya pecah atau benjol seperti punya sincang sampai 3 susun. Tapi ini enggak. Nah, saya waktu lagi pegang-pegang kepala, saya dengar dia lagi praise and worship. Hamba Tuhan tersebut lagi menyembah, lagi pujian penyembahan, saya langsung sakit. Seluruh badan saya sakit. Posisi saya lagi di lantai, saya langsung bersila. Saya langsung baca mantra-mantra tertentu. Semuanya nggak bisa, mantra-mantra tersebut nggak mempan. Semuanya nggak berhasil dan saya bisa lari. Saya tabrak rumah tersebut yang punya kaca, jendelanya itu kaca karena sangat kaya juga. Kacanya saya tabrak. Saya waktu 10 meter ke 20 meter saya bisa lihat saya lagi lari beneran. Saya bisa lihat kiri kanan saya berubah, rumah ini bisa saya lewati. Tapi di 50 meter kemudian mengarah ke 60 meter, saya nggak bisa lari. Ternyata waktu saya lari-lari beneran, ini lari-lari, saya berhenti lihat kiri kanan kok tetap sama. Tadi saya di sini kok di sini terus. Saya tutup mata lagi, jangan-jangan ini mungkin hanya sesuatu yang salah. Saya tutup mata, saya lari lagi, saya lari-lari, saya buka mata lagi, berhenti buka mata. Loh, ternyata tetap sama. Ternyata saya cuma lari-lari di tempat. Padahal jujur aja saya saya dari SMP sampai SMA juara lomba lari. Tapi waktu ditengking hamba Tuhan dalam nama Yesus, ternyata saya lari-lari di tempat. Dan saya waktu lari-lari di tempat tersebut langsung diambil oleh hamba Tuhan tersebut, dibawa ke rumah, ke lantai 4 rumah tersebut. Karena kebetulan hamba Tuhan tersebut, rumah hamba Tuhan tersebut punya 4 lantai, sebenarnya 5 tapi dihitungnya 4. Di lantai atas dia bikin demo seperti di film Bless the Child. Siapa yang sempat nonton Bless the Child? Di situ ada anak kecil yang disuruh loncat. Cuma dibuat kebalikan. Hamba Tuhan ngomong seperti ini, Iblis, engkau pernah mencobai Tuhan Allahku di kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Engkau ambil Tuhan Allahku dari padang gurun, dibawa ke bubungan bait Allah. Setelah di bubungan bait Allah, engkau suruh loncat. So sekarang aku yang minta engkau loncat sekarang juga. Mungkin saking dendamnya sama iblis, dia suruh aku yang lagi kerasukan iblis, dia suruh aku yang loncat ke bawah. Saya langsung lihat di bawah, wow, mobil penternya kelihatan kecil, dan saya langsung nangis. Malamnya saya pelepasan selama 8 bulan penuh sambil belajar Alkitab. Karena saya dari kecil belum pernah belajar Alkitab, karena saya diajarkan tentang prinsip Kuan Im Posat. Harap maklum, saya orang Tionghoa. Saya tahu semua tentang leluhur saya tahu Sung Gokong siapa, saya tahu Kuan Kong siapa. Tapi saya setelah bertobat, saya belajar Alkitab selama 8 bulan. Dan setiap anak gereja setan, dia kalau bertobat dia harus belajar Alkitab.
Karena jika dia tidak belajar Alkitab, dia nggak akan bertobat sungguh-sungguh. Karena dalam pikirannya dia yang ada Satanic Bible, bukan Holy Bible. Dan saya selama 8 bulan diterangkan tentang prinsip Mesias yang sebenarnya, bahwa Yesus ya Mesias, bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja Damai. Saya diajarkan selama 8 bulan penuh. Dan saya pelepasan pertama keluar darah dari mulut, dari telinga, dan dari hidung. Dan keluar bersama-sama dengan kertas HVS, tapi posisinya HVS-nya posisi hangus terbakar tapi utuh. Waktu dibuka ternyata semuanya dalam bentuk huruf Ibrani kuno, dan ini adalah mantra. Dan 8 bulan terakhir saya pelepasan keluar antena dari kepala. Di Manado jadi perguncingan waktu itu lagi pelepasan, ada yang ngomong begini, ada seorang pejabat ngomong begini, saya udah pernah keliling dunia, saya udah pernah ke Amerika, saya pernah ke Europe, ke Eropa, saya pernah ke Rusia juga, saya pernah ke Jepang. Waktu di Jepang saya pernah lihat robot keluar antena. Tapi Indonesia kok belum canggih, kok manusia bisa keluar antena? Mana mungkin. Tapi ini semua keluar antena tersebut, dan antena tersebut namanya transmitter. Dan setiap anak gereja setan, jika dia terlibat dalam satanisme dan termasuk pengerja, dia mempunyai 3 benda transmitter yang berbeda-beda. Jika dia termasuk dalam VVIP, dia mempunyai transmitter yang ditanam di tubuh. Jika dia dari tim lain, dia hanya dalam bentuk kalung atau cincin. Transmitter tersebut adalah alat penerima berita dari gereja setan. Orangnya lagi di Tanjung Priok, tapi kalau ada berita dari Amerika, dia bisa ketahui lewat transmitter tersebut. Dan saya selama waktu transmitter tersebut dicabut, saya memang sakit, saya sempat pindah. Saya karena punya keinginan, saya ingin bebas, saya ingin lepas, dan saya berserat total sama Yesus, sama Tuhan, bahwa Tuhan, saya kepingin, saya mau bertobat. Dan karena kasih karunia Tuhan, saya bisa sampai saat ini saya tetap melayani Tuhan. Dan mungkin sebentar ada tanya jawab, saya akan jelaskan beberapa hal nanti di sesi tanya jawab, karena kita harus masuk dalam satu sesi yang namanya praise and worship ya Pak. Kita nyanyi. Oke, tanya jawab langsung. Oke, saya akan berikan kesempatan buat saudara-saudara yang kepingin tanya jawab, mungkin ke depan. Oke, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara, sekali lagi. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan juga. Tadi saya sebenarnya lupa, pikir masih udah selesai waktunya. Saya akan jelaskan setelah sesi perjamuan kasih. Itu setelah selesai santap kasih, itu khusus VVIP meeting. Setiap yang tergabung dalam tim inti yang namanya VVIP team itu meeting. Nah, dalam meetingnya kami mengevaluasi kerja, karena kami mempunyai program kerja tertentu. Yang program tersebut terbagi dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Nah, kami mempunyai kerja-kerja tertentu. Kalau program jangka panjangnya adalah pembangunan bait Allah di akhir zaman, karena sejujurnya yang bait Allah yang akan dibangun di Israel, yang bangun bukan anak Tuhan, tapi ada bagian dari antikris. Karena gereja setan mengenal 3 Tritunggal. Kalau gereja Tuhan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kalau gereja setan ada 3, Lucifer, Antikris, dengan nabi-nabi palsu. Nah, dalam setiap kali meeting tersebut, saya akan jelaskan tentang jangka pendeknya. Gereja setan punya kerja-kerja tertentu. Kerja pertama adalah penyusupan dalam setiap kali ibadah, termasuk dalam ibadah di gereja, persekutuan doa maupun KKR. Yang membedakan penyusupannya gerejanya. Jika dia gereja Pentakosta karismatik, kami menyusup hanya pada sesi firman Tuhan. Tapi kalau dia gereja Protestan Katolik, itu kami menyusup mulai dari ibadah pertama sampai selesai. Karena kami gereja setan punya pikiran bahwa gereja setan paling takut dalam satu hal yang namanya praise and worship. Anak gereja setan jika dia nyusup dalam satu gereja yang punya PW, yang punya praise and worship, pasti dia semaput di gereja tersebut. Nah, kami nyusup dalam hal tersebut bisa kelihatan di luar gereja Pentakosta karismatik, bisa dilihat di semua gereja. Waktu ada penyusupan anak gereja setan, dia akan kuasai lingkungan gereja, spiritual suasana gereja tersebut bisa kelihatan secara kasat mata. Kita bisa lihat waktu firman Tuhan lagi dibentangkan, hamba Tuhan yang ngomong tentang, kita buka dari kitab Yohanes 6 ayat berapa, kita bisa lihat jemaat terfokus ke firman. Tapi waktu masuk dalam sesi yang namanya khotbah, kita bisa lihat 100% jemaat yang hadir, 70% lagi sleep, 70% lagi tidur, 20% lagi ngerumpi, 5% lagi mikir film, 5% yang dengar. Puji Tuhan kalau 5%-nya dengar, kalau nggak ada ya haleluya. Ini bisa kelihatan dalam gereja.
Nah, kami menyusupnya hanya dalam hal tersebut. Dan ini sama dalam setiap kali ibadah gereja, penyusupannya gayanya sama. Hanya yang beda di KKR. Kalau dalam KKR kami nyusup waktu poin yang namanya altar call. Karena kalau altar call itu siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, kami undang maju ke depan. Saya yang tukang nyusup di sini, dan saya tahu gimana hamba Tuhan yang ngomong. Sering hamba Tuhan ngomong begini, siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Saya hafal karena saya tukang nyusup ke sini. Nah, ini bisa kelihatan anak gereja setan ikut-ikutan di depan lagi altar call. Nah, waktu dia lagi ikut di depan, dia akan baca mantra. Mantra tersebut akan kelihatan solid seperti bola kristal yang di film Cassandra. Siapa yang suka nonton film Cassandra yang nenek yang angkat dia nenek Gipsy, kalau dia ngeramal kan ada bola kristal. Nah, bola kristal tersebut, ilmu tersebut akan terbentuk seperti bola kristal. Jika dia penuh, dia akan pecah. Pecahan dari sinar tersebut akan kena ke orang yang di altar call. Orang yang di altar call akan rebah. Dia akan tumbang semua. Dia akan tumbang. Ada beberapa yang tumbang, ada yang tetap standby berdiri. Nah, hamba Tuhan yang di atas mimbar langsung ngomong seperti ini, haleluya, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Padahal tanda tanya besar, yang tumbang ini tumbang dalam Roh Kudus atau bukan? Karena bisa lewat ilmu tersebut dia tumbang. Karena kalau untuk Indonesia impartasi roh seperti kaliber Benihin belum pernah. Saya tukang nyusup ke ibadah, saya belum pernah lihat hamba Tuhan buka jas, lempar langsung rebah semua sebarisan sampai belakang. Tapi di Indonesia kalau impartasi roh masih butuh tumpang tangan. Nah, hamba Tuhan tersebut lihat lagi tumbang, dia langsung bilang Roh Kudus yang bekerja. Yang jadi masalah, dia nggak pernah melayani orang yang tumbang tadi karena dia pikir Roh Kudus. Biarilah Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dia langsung fokus ke orang yang lagi berdiri. Orang yang berdiri pun dipaksa tumbang, ditekan-tekan kepalanya, tumbang semua. Bagus kalau udah tumbang semua, haleluya, Roh Kudus bekerja. Padahal dipaksa. Nah, ini bisa kelihatan. Dan jika dia nggak dilayani lagi, dia jadi anggota paling gampang. Karena nggak usah penginjilan, dia langsung ikut. Nah, ini adalah cara dari gereja setan. Dan kedua adalah cara membunuh hamba Tuhan. Anak Tuhan pun sekalipun dia pelayan OHP udah termasuk hamba Tuhan karena dia bekerja. Nah, ini membunuh dijelaskan di sini. Kalau Amerika membunuh secara fisik jadi, tapi kalau untuk basis Asia masih membunuh secara roh. Bisa kelihatan di sini hamba Tuhan kaliber Pentakosta karismatik, dia mengenal yang namanya no smoking. Nah, jika dia jatuh, saya udah banyak hamba Tuhan yang jatuh karena hal tersebut. Dia jatuh, hamba Tuhannya Pentakosta, dia jatuh, dia ngerokok. Saya setelah bertobat, saya cari hamba Tuhan tersebut, saya minta dia bertobat, saya langsung ngomong, kan dilarang merokok. Dia langsung nyambung, anak kecil, di Alkitab tidak ada yang dibilang no smoking, yang ada di pompa bensin. Dan memang benar di pompa bensin mana ada tulis dilarang merokok, no smoking. Dan hal tersebut dibuat hamba Tuhan sekali bersiapapun pasti dia akan jatuh dalam hal tersebut. Karena anak gereja setan buat dia jatuh dalam hal tersebut. Dan bukan hanya dalam hal rokok, ada juga dalam hal selingkuh. Hamba Tuhan sekali bersiapa, kalibernya mungkin dia hamba Tuhan pelayan yang udah mimbar juga melayani di mimbar. Jika dia jatuh bisa kelihatan. Jika dia punya istri, maka dia punya simpedes. Karena gereja setan mengenal istilah simpedes. Simpedes artinya adalah simpanan perawan desa. Hamba Tuhannya udah punya istri, ternyata di kampung lain dia punya orang lain. Cara tersebut adalah cara dari gereja setan. Dan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda itu biasa caranya dibuat jatuh dalam hal Galatia 5 tentang keinginan daging. Lihat aja sekarang lagi pesta pora, banyak anak muda di tempat pesta-pesta. Yang orang tua pasti jarang di tempat pesta, tapi kalau pesta pora anak muda paling banyak. Nah, ini anak muda dijatuhkan dalam hal tersebut. Dan bagaimana gereja setan mencari jiwa baru, dan bagaimana gereja setan mencari jiwa baru. Ini gereja setan mencari jiwa baru, mereka ikut versi Alkitab. Mereka ikut gaya Alkitab. Tapi gereja Tuhan nggak pernah penginjilan pakai gaya Alkitab. Ada, tapi yang diterapkan gereja setan, gereja Tuhan jarang make. Nah, gereja setan menginjil ini lewat cara makan. Dan kita semua tahu Yesus mempertobatkan orang paling banyak lagi pada cia. Matius pemungut cukai bertobatnya bukan lagi sementara nagih pajak, tapi sementara makan. Sakeus bertobat bukan di atas pohon, lagi sementara cia lagi.
5.000 orang, 4.000 orang bertobat lagi sementara makan. Gereja Tuhan nggak pernah make karena dana dikas kosong. Tapi kalau gereja setan make, gereja setan akan undang anak-anak muda tertentu. Dia akan pergi ke mall, biasanya ke mall. Dia akan undang anak-anak muda, yuk ikut ritual, ikut. Tapi dia nggak pernah ngomong ritual. Setelah dia ngomong ibadah, dia langsung ngomong begini, yuk makan yuk. Nah, anak gereja setan kalau ngajak makan belum pernah di amigos, agak minggir got sedikit. Tapi dia setidaknya kalau ngajak orang makan selalu ke restoran yang mempunyai tax service 21%. Seperti sekali berdom kalau di Jakarta kemungkinan besar. Karena saya tahu di dom 21%. Nah, kalau 21%, Aqua satu botol kecil itu kan 6.000. 6.000 tambah 21, kita beli satu kardus bisa. Kita beli satu karton bisa. Nah, anak gereja setan bawa ke tempat seperti ini. Langsung terserah pesan apa. Nah, kan kalau di tempat tersebut makanannya membabi buta harganya. Nah, kalau anak tersebut diundang orang yang biasa cuma makan super mie goreng, super mie rebus, atau dia cuma biasa makan bakso atau soto. Nah, dia masuk ke restoran seperti ini yang ada sup asparagus, ada lobster, ada sos tiram, ada bermacam-macam, ada sapi woku belanga, nggak tahu ya. Nah, dibawa ke restoran seperti ini, dia langsung pesannya membabi buta. Nah, setelah selesai makan, dia langsung minta waitersnya, saya minta bilnya, tolong bilnya. Dia langsung cepet-cepet waitersnya ngambil bill. Sebelum nyampe dia udah nanya berapa. Nah, kalau dia ngajak orang, anak gereja setan ngajak orang untuk ikut ibadah, dilarang 10 kurang. Maksudnya dilarang 9 orang, harus 10 lebih, 10, 11, 12, makin banyak makin bagus. Karena setiap anak gereja setan yang termasuk VVIP punya dana untuk cara cari jiwa baru. Nah, langsung dibilang. Nah, yang diajak langsung mikir 7 juta. Biasa 2.500 di Amigos. Ini 7 juta. Nah, bayar pakai ya mungkin bisa cash, bisa kredit card. Dia langsung ngomong begini. Oh, udah langsung dibagi. Nah, yang diajak ini lihat semua bilnya, bonnya tadi, nota bonnya semua langsung lihat. Setelah semua selesai lihat, dia langsung ngomong begini. Ibadah yuk, khusus anak muda. Nah, ini kalau udah ngomong ibadah, ini langsung mikir, nggak mau ikut, udah dibayarin, mau ikut pun salah. Langsung donok ngomong, maju kena, mundur kena. Karena kenapa dia nggak bisa berkata tidak, nggak mau ikut karena dia udah dibayarin 7,5 juta lagi dibayarinnya. Dia langsung oke, nggak apa-apa, sekali ikut nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bagus keluar. Justru sebenarnya jika dia ikut dalam satu kali tersebut, dia nggak bisa keluar karena waktu sesi perjamuan kudus masuk ke santap kasih itu ada satu sesi yang di tengah yang namanya adalah kayak gereja. Kalau gereja siapa yang baru pertama kali hadir kami undang bangkit berdiri. Kalau gereja setan sama, siapa yang baru pertama kali hadir minta berdiri, tapi langsung disendirikan. Bedanya hanya posisi, langsung diminta maju ke depan. Dan saya sering ambil komando di sini bahwa setiap yang baru pertama kali hadir dia harus keluarkan darah dari organ tubuhnya. Terserah mau dari mata kek, dari jidat, dari jempol kaki, dari mana. Yang penting dari tubuh. Nah, darah tersebut akan dicampur dengan holy water, dengan darah bayi, dengan ramuan yang lain. Dia akan dibacain mantra. Setelah dibacain mantra disuruh minum. Yang semua hadir tersebut yang baru pertama kali hadir dia langsung disuruh minum. Nah, ini masuk sesi yang namanya perjanjian darah dengan Lucifer. Nah, jika dia udah sampai minum darah tersebut, dia nggak bisa keluar secara bebas tanpa waktu Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan berlaku buat dia, puji Tuhan. Karena untuk keluar dari sini harus ada pelayanan pelepasan. Dan saya sering khotbah dan saya sempat juga ditanya tentang pelayanan pelepasan tersebut Alkitabiah atau tidak. Saya langsung ngomong silakan Bapak baca Alkitab. Setahu saya pelayanan pelepasan Alkitabiah. Dan ini nah, cara pertama adalah makan. Cara kedua adalah dengan cara scanning. Namanya tersebut cara scanning. Ini anak gereja setan dia pakai cincin. Cincin dipakai di sebelah kanan, dia akan dipakai di jari sini, di jari manis yang memang khusus cincin. Dia cincin tersebut berbentuk bintang segi 5, bintang pentagram. Nah, ini semuanya adalah gereja setan ikut bintangnya Daud. Bagaimana dia ikut? Cuma ditambahin kepala kambing. Nah, jika dipasang di sini, dia akan ketemu orang. Nah, setiap bintang tersebut sisi-sisinya tajam. Nah, sisi tersebut tajam. Waktu dia ketemu orang, dia putar. Pertama posisi bintangnya di sini, dia akan putar di belakang sini. Nah, dia akan jabat tangan. Waktu dia jabat tangan, dia sengaja tarik. Waktu dia tarik berdarah.
Nah, jika berdarah dia langsung minta maaf. Sorry. Aduh, gimana ya? Dia langsung pakai tisu dilap. Darah tersebut dilap. Nah, jika darah tersebut dilap, dibawa ke tempat ritual, langsung dibacain mantra. Mantra tersebut langsung masuk telepati tingkat tinggi. Orangnya lagi di Tanjung Priok, ritual ada di Surabaya, dia akan pergi ke Surabaya. Dengan cara apapun dia akan pergi ke tempat tersebut. Karena dia udah kena dengan yang scanning ini. Nah, scanning setiap manusia berbeda DNA-nya. Mereka pakai cara seperti ini. Nah, mungkin ya hanya 2 sesi ini, karena mungkin saya akan jelaskan juga yang lain ntar sebentar di sesi tanya jawab. Kalau ada yang kepingin tanya, silakan bertanya. Iya. Terima kasih. Bagi saudara yang ingin bertanya, saudara boleh maju ke depan. Ada mic di sini dan kemudian saudara bisa bertanya untuk maju ke depan saja, karena pertanyaan-pertanyaan sekarang ini semuanya di shoot. Ada di antara saudara yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Silakan Bapak, maju ke depan. Saudara nggak perlu tahu, ini kita masih ada waktu sekitar 45 menit untuk bertanya. Oke. Bisa nggak? Tolong soundman mic-nya. Ini nih Pak. Ya, 1, 2, 3. Shalom, saya. Shalom. Nama saya Romi. Saya ingin tanya ya, saya pernah saya belajar Alkitab itu juga ya, belajar juga. Kita tahu bahwa manusia ini diberi satu kehendak bebas oleh Allah gitu loh. Ya kan? Yang saya tanyakan, apa mereka dalam sekte tersebut dilakukan secara sadar atau tidak gitu. Terus sebabnya gini, sebabnya manusia itu pada saat dia makan buah pengetahuan dan baik dan buruk, dia itu ada kehendak bebas dari Allah, apakah itu baik dan buruk gitu loh. Jadi waktu kisah Adam dan Hawa gitu ya. Jadi saya tanyakan, apakah mereka lakukan secara sadar atau tidak. Yang kedua, Anda tadi bicara tentang dewa-dewa Cina ya. Bukankah itu bertentangan dengan ajaran sekte setan yang mengambil dari ajaran Kristen gitu loh. Jadi Anda ini mengikuti 2 ajaran gitu loh, kalau yang saya lihat gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, silakan jawab, Bro. Oke, terima kasih. Tentang pertanyaan pertama, apakah dilakukan secara sadar atau tidak. Kalau dia termasuk dalam VVIP, dalam tim pengerja, semuanya sadar. Tapi yang simpatisan biasanya masuk, dia waktu datang dari rumah, posisinya memang setelah dia masuk dalam satu ruangan ritual, dia udah nggak sadar bahwa itu apa yang dia lakukan, dia udah nggak tahu. Apa yang dilakukan itu semuanya dalam posisi situasi ritual, situasi dalam setiap ritual itu udah dikuasai oleh satanisme. Nah, orangnya udah nggak, dia mau lakukan apapun itu udah terserah dia. Dan untuk pertanyaan kedua tentang dewa-dewa Cina, saya memang latar belakang dari agama Konghucu. Saya memang biasa seperti orang Konghucu yang ngapain. Tapi saya sebenarnya terlibatnya justru di sini. Nah, dalam Konghucunya diambilnya okultismenya. Nah, okultismenya diambil, pengajarannya semua satanisme itu biasanya kalau dia termasuk dalam Aleister Crowley yang dari Church of Virus, dia pakai okultisme cara seperti ini. Nah, mereka juga pakai cara seperti punya dari yang namanya Church of Virus. Mereka pakai sistem manusia itu berasal dari kera, pakai Christian Science kalau di Indonesia. Tapi kalau luar negeri namanya Church of Virus. Nah, ini mereka pakai cara tersebut, dan ini bisa dilihat kalau sekte tersebut hanya yang paling banyak pengajarannya ambil dari pengajaran Alkitabiah, tapi diputer. Oke, mungkin Pak Gembala mungkin ada yang ditambah tentang pertanyaan kedua. Ya, saya bukan gembala sidang, saya asistennya. Saudara-saudara, terima kasih kesempatan. Memang ada beberapa poin perlu kita tahu bahwa gereja setan itu masuknya per trap-trap yang ada sesi. Kalau tadi dia bilang sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Untuk sekarang gereja setan banyak menyerangnya untuk mahasiswa-mahasiswa di lingkungan mahasiswa. Jadi mereka pertama-tama menyusupnya di dosen-dosen. Dosen-dosen yang killer, dosen-dosen yang memberikan nilai bukan karena faktor objektivitas tapi subjektivitas. Mereka minta tuntutan dengan hubungan seks dan lain sebagainya. Dan pengikut gereja setan yang saya tahu beberapa, mereka membawa semacam bubuk-bubuk
semacam bubuk begitu, sehingga memberikan minuman kepada wanita atau kepada lawan jenisnya. Dengan bubuk itu setan dapat menguasai dan terus ngintil terus begitu loh. Diatur di kemanapun dia bisa ngerti gitu. Yang datang kepada saya seorang wanita yang merasa dirinya selalu diikutin bayang-bayang, sampai kuasa kegelapan, maaf saja, itu bisa memperkosa dia setiap waktu, bahkan di tengah mikrolet. Dan dia sangat ketakutan. Ini orang udah dibaptis Roh Kudus, dibaptis air, udah berbahasa roh, udah melayani gitu saudara. Tetapi dia sangat ketakutan sekali. Memang dia sadar, tapi dia nggak ngerti kenapa saya bisa begini, melepaskan nggak bisa gitu. Dia sadar, orang kalau kerasukan itu sebetulnya sadar, tetapi dia nggak tahu apa yang harus saya buat, nggak ngerti karena ada yang menguasai saya begitu. Ya. Kalau tahapan terap yang pertama, pesta-pesta, dia nggak sadar sedang digiring begitu. Kalau sudah VIP, wah dia sadar penuh, saya melawan Yesus, saya melawan setan gitu. Yang di daerah Pondok Indah itu yang masuk pertama kali, ya di situ ada makanan enak, ada puto, ada bir, ada makanan-makanan yang nikmat gitu. Ada film-film blue. Bagi anak-anak muda sangat tertarik sekali, dan akhirnya dia terjerat ke sana gitu. Jelas itu Pak ya. Itu yang pertama. Kehendak bebas memang kita disiapkan, diberi kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu pun Allah tidak mengikat kita seperti robot. Kita bisa bebas. Oke? Saudara, itu pertanyaan yang cukup indah buat kita sekalian. Jadinya mungkin ada pertanyaan lagi di antara saudara yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Tanyakan saja. Mumpung kita punya kesempatan. Kalau ini ada pertanyaan, pertanyaannya ditulis. Iya. Ya, ini tulisannya begini. Dibaca nggak apa-apa bro ya? Saya bacakan ya. Bagaimana dengan cincin dan gelang yang saudara gunakan? Apa hubungan latar belakang benda-benda itu menimbulkan kecurigaan? Apa masih pakai begitu atau sudah ya? Boleh. Ini pertanyaannya. Apakah itu ada isinya atau enggak, bro gitu? Apakah itu cuma hiasan hobi gitu? Boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Saudara boleh nulis, boleh. Boleh tulis. Boleh nulis. Jujur saya udah setiap kali pelajaran memang ada suka yang bertanya seperti itu. Cincin yang saya pakai itu cincin yang dulu punya atau yang ya bukan sudah. Jujur saya katakan bahwa cincin tersebut ada pemberian orang. Ini diberikan oleh Sidney Muhede yang kebetulan mamanya udah saya anggap sebagai ibu rohani saya. Karena saya bertobat dari jalur ini, saya dari orang Tionghoa. Saya berdoa, Tuhan saya kepingin punya keluarga yang berbasis Tionghoa yang udah bertobat juga. Saya langsung bertemu dengan mamanya Sidney Muhede di Manado, kebetulan tanggal 22 Desember. Saya lagi di Matahari Mall juga. Saya langsung ditanya, lo anaknya Acong ya? Iya bener. Ya udah tinggal sama tante, karena saya memang udah dibuang dari keluarga, status dari seorang pangeran dibuang dari keluarga langsung jadi seorang yang ya istilahnya gembel rohani. Sekalipun udah meyucian, tapi saya punya sukacita yang lebih besar yang belum pernah keluarga saya berikan. Dan saya langsung waktu ke Jakarta dikasih. Saya kebetulan manggil Sydney-nya, kok saya panggil Koko. Dia bilang ya udah deh Mongol, ini Koko kasih cincin kamu pakai. Saya jujur saya punya barang-barang berharga yang bekas dari gereja setan, saya udah hancurkan semua. Saya punya kalung platina yang 69 gram sama berliannya, saya hancurkan semua. Saya punya giok yang 10 juta lebih pun saya hancurkan semua, karena giok tersebut dari generasi pertama. Tapi karena saya kepingin bebas, saya kepingin melayani Tuhan tanpa ikatan apa-apa, barang-barang tersebut saya hancurkan. Bahkan saya ngomong jujur, baju pun saya bakar. Saya punya baju yang banyak sekali. Saya bertobat langsung ditahan papa. Saya hanya bawa baju yang bekas saya beli dari gereja setan. Dari uang bonus tersebut saya bawa. Saya ketemu sama yang namanya Ibu Indri Gautama. Dia langsung ngomong begini, itu baju yang kau bawa adalah barang rampasan. Tuhan gak akan pernah mengurapi. Saya langsung ngomong, Bu, saya gak ada baju. Apa saya harus telanjang? Dia kasih waktu 3 hari untuk saya berdoa puasa. Saya minta, Tuhan saya minta baju. Langsung diberi. Ada orang yang gak saya kenal, dia ngasih baju. Saya langsung bakar semua baju tersebut dan saya hidup
lewat baju yang diberi. Justru semua yang saya punya sekarang pemberian diberikan oleh orang. Karena saya minta, Tuhan saya minta ini. Karena saya status dari keluarga kaya, saya diblokir semua rekening saya. Saya punya harta yang banyak. Tapi setelah jadi orang Kristen, keluarga saya punya prinsip bahwa orang Kristen itu susah. Hali-hali minta sumbangan. Hayya. Nah saya punya pemikiran lain. Saya punya pikiran lain. Oke, saya udah meyucian, tapi saya punya sukacita. Bahkan adik saya pun, dia sempat ngomong, "Koko, saya punya cian ini di dompet udah nggak bisa ditutup. Tapi kok Koko udah nggak ada uang, kok bisa ketawa-ketawa?" Ternyata uang bukan segalanya, justru Yesuslah segalanya. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Oke, mungkin ada yang mau nanya lain, silakan bertanya. Tentu ya, saudaraku yang kekasih yang punya jimat-jimat. Kenapa ya, Bro ya, saudara Mongol ya, jimat-jimat kenapa nggak dijual saja, kan duitnya bisa. Nah gitu kan kira-kira kan saudara ya. Apakah duit itu kan 10 juta itu lumayan itu. Boleh nggak kira-kira dijual duitnya gitu? Kira-kira gimana coba? Kalau menurut pendapat saya memang jangan dijual, dihancurkan. Karena kalau kita jual justru kita yang bebas, orang lain yang semaput. Kita jangan mengorbankan orang lain supaya kita yang bahagia, orang lain yang semaput. Saya kalau pengen jual bisa dijual, tapi Tuhan minta lain, bakar, dihancurkan gioknya sampai sebelum didoakan, sebelum berdoa gioknya waktu dihancurkan justru batu yang hancur bukan giok. Setelah didoakan dalam nama Yesus Kristus, hancur langsung jadi 4. Justru sebenarnya kalau ada hancurkan, jangan dikasih orang. Ya, saudara. Jadi saudara kalau sampai menyimpan kuasa-kuasa kegelapan, ingat itu akan minta tumbal. Malam ini saudara kalau sudah tahu kebenaran itu, saudara lepaskan. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang pakai jas dapat melayani saudara. Saudara lepaskan dan bebaskan ikatan-ikatan itu, saudara. Tentu saudara Mongol, Anda punya kelebihan dalam dunia spirit kuasa kegelapan ya, dalam kegelapan. Apakah Anda punya bahasa-bahasa yang bisa bicara dengan mereka, dan bagaimana anak Tuhan itu enggak itu? Apakah pada waktu dia bagaimana anak-anak Tuhan waktu ibadah itu bagaimana bisa mempan terhadap kuasa kegelapan, gimana? Setan nggak bisa masuk kira-kira gitu. Oke, saya akan jelaskan tentang saya jujur bahwa saya sebelum bertobat, saya kuasai 8 bahasa negara di dunia dan 4 bahasa Cina. Saya bisa kuasai bahasa Manchuria yang khusus orang-orang keturunan kerajaan. Saya akan menjawab mulai bagaimana dengan keluarga. Dengan keluarga bagaimana dengan keluarga? Jujur, keluarga saya kakak beradik 26 orang, baru 1 orang yang bertobat. Tapi saya memang udah pernah menginjili keluarga saya. Waktu saya udah ngomong saya orang Kristen, langsung ditentang meeting rapat keluarga. Bahkan nenek saya pakai cincin kekaisaran yang bisa buat cap. Nah dia langsung meeting dan dia langsung ngomong, itu orang Kristen kan orang susah, hali-hali bikin gereja minta sumbangan, hali-hali minta sumbangan. Tapi saya langsung ngomong saya tetap jadi orang Kristen dan saya langsung dibuang. Tapi sebelumnya kita memang sempat pertentangan dalam keluarga karena mereka pikir alasan engkau jadi orang Kristen. Saya alasan pertama saya masuk surga. Kakek saya langsung ngomong, lo pikir kita ini kalau mati nggak masuk surga? Kita hali-hali sembahyang Kuan Im masuk surga. Lu surga mana dulu? Saya langsung ngomong saya surga pusat. Iya. Saya ngomong surga pusat karena orang Tionghoa mengenal 7 tingkatan surga. Nah saya di surga tingkat 7. Sedangkan Kuan Im sama Buddha Julai di tingkat 6. Nah kalau dia sembahyang Kuan Im mati ke tempat Kuan Im. Nah kalau tingkat 7 nggak ada orang yang bisa ke sono. Nah saya ngomong saya yang ke situ karena di tingkat 7 ada Imam Agung. Saya percaya Imam Agungku itu Yesus. Amin. Nah ini yang pertama. Anda pernah ketemu setan-setan nggak, dikejar-kejar setan nggak? Saya kalau untuk ketemu dengan anggota gereja setan sering. Dan tanggal 14 Februari 2001 pun saya sempat ketemu di Plaza Senayan. Saya waktu itu bersama anak-anak dari gereja GPC, kami pergi karena mereka mengecek benar nggak tentang gereja setan menginjil cara begini. Saya langsung ngomong oke, kita bikin formasi. Saya langsung ngomong silakan bertingkah laku seperti orang blow on. Karena anak gereja setan nyari orang yang seperti itu. Silakan gaya sunggokong, garuk-garuk nggak apa-apa. Kan kalau orang garuk-garuk kelihatan stres.
Nah, ada anak-anak tertentu yang langsung dekat. Tapi karena saya udah ngomong bahwa kalau ada yang seperti ini berarti anak satanisme. Tapi jangan langsung ngomong bahwa dia anak satanisme. Jangan-jangan juga kan, karena saya tahu ada gate generasi tanpa tembok pelayanan juga ke mall. Tapi kita bisa lihat cara mereka mencari jiwa itu dalam tanda tanya besar. Saya memang target kedua untuk mati. Karena saya adalah orang kedua. Saya mengetahui banyak apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan gereja setan. Saya harus mati sesuai dengan buku hukum satanisme. Setiap anak-anak dari gereja setan, jika dia bertobat masuk Kristen, dia harus mati. Tapi kalau saya ketemu mereka, justru mereka yang lari. Dan saya sampai bingung juga, tapi saya dapat satu jawaban bahwa waktu kita lahir ada malaikat Tuhan yang dikasih Tuhan untuk jaga kita. Amen. Nah, setelah kita besar, kita kasih malaikat Tuhan dengan makanan firman Tuhan, dia makin gede. Nah, akhirnya waktu ketemu anak gereja setannya lari karena dia lihat ada malaikat Tuhan di belakang. Nah, saya sampai saat ini ketemu, tapi justru yang mereka yang lari, bukan saya yang lari. Oke, apakah Anda pernah ketemu Lucifer katanya? Apakah Anda pernah lihat Lucifer atau jenis setan yang model apa yang pernah Anda lihat? Hantu kah? Kuntilanak kah? Begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang unik ini, boleh saudara? Oke, saya akan jawab. Saya pernah lihat Lucifer. Cuma orang Kristen selalu mikir Lucifer itu seperti apa? Jujur saya pernah lihat Lucifer dan saya bisa katakan bahwa Lucifer is a handsome man. Dia seorang yang sangat cantik. Dan semua kita tahu Alkitabiah pun ngomong Lucifer cantik. Cuma yang jadi masalah, laki-laki kalau di Alkitab nggak pernah dibilang cakep. Laki-laki di Alkitab dibilang cantik. Kita bisa lihat Yakub, Yusuf, Ishak pun bahkan di Kidung Agung 1 ayat 5 pun dia ngomong, memang hitam aku tetapi cantik hai putri-putri Yerusalem. Berarti dia laki. Nah, laki kalau Alkitabiah cantik. Nah, saya sempat lihat Lucifer seperti apa. Dia waktu posisi dia lagi senang, wow, cakepnya. Ricky Martin pun bisa lewat. Cuma kalau dia marah, nah ini juga jadi masalah. Saya nggak bisa jelaskan jeleknya seperti apa. Kalau orang Manado bilang sama deng tai. Orang Manado kan agak kasar kalau ngomong. Pokoknya sama deng karong bocor. Nah ini nggak bisa dijelaskan secara bagaimana kalau dia cakepnya, bagaimana dia cantiknya. Kalau kita bisa lihat siapa yang sempat nonton film Bless the Child sama End of Days, mungkin bisa dikategorikan seperti itu cakepnya Lucifer kalau dia marah. Bisa timbul taring di mana-mana. Nah, saya kalau sebelum bertobat, saya jujur ya, saya kan orang Tionghoa. Saya bisa lihat ada orang berjalan nggak pakai kaki. Bahkan ini saya ngomong, betul engkau keturunan kaisar karena engkau bisa lihat barang-barang begini. Langsung disuruh ke kelenteng minum air hu. Ini sebelum bertobat. Tapi setelah saya bertobat, saya nggak pernah lihat setan. Kalau setan ketemu saya tampar kiri kanan. Oke. Apakah di dalam ibadah itu ya, ritual itu siapa yang memimpin? Apakah ada persembahan? Kalau persembahan dananya dari mana? Apakah ada sponsor khusus seperti di sini perusahaan besar Roxy Revolution atau Lucifer Enterprise maksud saya, atau dari mana? Apakah kalau ada orang-orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus masih bisa? Ini jawaban yang kedua ini, yang ketiga ini nanti saya akan jawab, ini berbau teologi ya. Jadinya apakah yang mimpin itu siapa kebaktian? Apakah Anda juga pimpin? Apakah ada kolekte? Ini orang pikirannya kolekte melulu kali ini ya. Aduh ampun dah. Kalau dananya dari mana begitu? Okay. Boleh silakan. Saya akan jawab. Dalam setiap kari ritual, yang pimpin ritual adalah permaisuri Lucifer. Untuk basis dua Asia, permaisurinya sekarang juga udah bertobat, cuma belum bebas. Yang heboh di Gatra, yang namanya Laura dan Rina tersebut adalah permaisuri Lucifer untuk basis Asia. Ada 13 orang perempuan yang jadi permaisuri Lucifer. Ini satu permaisuri, yang lain ya mungkin gundik selir seperti prinsip kerajaan. Nah ini dia juga udah bertobat, cuma belum bebas secara total karena mereka pelepasannya tidak seperti ikut gaya saya. Saya pelepasan malam, pagi belajar firman. Sebelum pelepasan saya belajar Alkitab pagi, malamnya pelepasan, paginya lagi, malamnya lagi ada waktu belajar firman. Tapi mereka nggak pelepasan terus menerus. Nah ini yang jadi masalah. Jika dia tetap pelepasan nggak pernah belajar firman, dia nggak akan bisa bebas secara utuh karena pikirannya dia masih ada satanic Bible. Nah ini dan apa ya tentang posisi. Dan saya dalam setiap kali ritual, saya adalah orang yang pimpin di meja utama, namanya si Brian, dia adalah pimpinan untuk basis Asia, saya orang kedua. Tapi untuk ritual yang pimpin kayak worship leadernya si Rina.
Nah, setelah kalau selesai dalam ibadah, saya yang ambil pimpinan, karena saya akan bagi job. Ini dana buat lu cari 10 orang. Ini hamba Tuhan ini lu jatuhkan. Saya yang kasih dana. Karena dalam kerajaan ini pakai prinsip seperti ini. Jika dalam tata pemerintahan yang lebih tinggi perdana menteri daripada ratu. Tapi kalau dalam istana yang lebih tinggi ratu daripada perdana menteri. Ini pakai sistem seperti ini. Dan gereja setan nggak ada pernah kolektor. Gereja setan nggak pernah mengenal kata kolektor. Tapi gereja setan punya penyokong dana yang sangat besar. Gereja setan, jujur saya akan ngomong bahwa 90% yang dijual di supermarket adalah produk dari gereja setan. Cuma jangan pernah khawatir. Ya, ini menurut saya ada juga yang sering nanya, bagaimana Kak Mongol? Apa kita boleh make produk tersebut? Menurut saya kita boleh pakai. Kalau kita nggak mau make produk gereja setan, apakah Anda mau balik ke zaman batu muda dulu? Neolitikum, tahun masih zaman setelah Adam dan Hawa, Musa, Yakub. Setelah zaman itu, kalau kita nyuci rambut pakai santan kelapa, apakah Anda mau 3 hari kemudian rambut Anda bau busuk? Atau kalau pakai hand body pakai minyak kelapa, apakah Anda mau? Sedangkan yang dijual-jual ini kemungkinan besar produk Nah, yang jadi masalah jika kita beli produk mereka secara tidak langsung kita jadi donatur. Nah, bagaimana kita boleh make atau tidak? Menurut saya boleh, tapi sebelum dipakai doakan dulu pemutus hubungan dengan hal ini supaya kita nggak jadi donatur. Karena kita kan kayak baju, kan ada juga baju dari satanisme. Nah, apakah kita akan hidup seperti Adam dan Hawa pakai daun pohon ara? Kan nggak mungkin. Nah, kalau di Meru ya ada ibu yang ngomong, saya nggak akan pernah memakai produk gereja setan. Saya bilang terserah ibu. Nah, untuk tadi ada yang lembut Lucent Company, ada PNG Company. Saya no komen dulu. Kalau mau nanya ini 4 mata atau 6 mata sama Pak Timotius, boleh 6 mata. Tapi jangan 200 mata karena saya nggak bisa jamin orang yang hadir semua ini pada bertobat. Karena takutnya dia emberin di luar. Saya langsung jadi provokator. Iya. Saudara, pertanyaannya cukup saudara ya. Kira-kira di Manado itu di gereja mana saja bro? Tolong diceritakan, ini banyak keluarga-keluarga Manado ini yang tanya ini alamat di Manado di mana gereja setan begitu. Kalau saya nggak pusing Manado, di Jakarta Kelapa Gading di mana gitu. Oke, kalau di Manado gereja setan punya coven. Kalau gereja Pantekosta, kalau gereja-gereja Pantekosta karismatik kan itu cabang. Tapi kalau gereja setan pakai sistem coven. Covenant gereja setan di Manado ada 22. Ada 22 tempat. Cuma kami di bawah sumpah Departemen Agama yang ada di Sulawesi Utara bahwa kami harus tutup mulut. Bukan tutup mulut dalam arti kami nggak mau menyampaikan, karena takutnya waktu di Manado heboh tentang rumah yang di Malala, yang siapa orang Manado yang rumahnya Kohobe itu kan sampai dibakar orang. Karena mereka pikir dengan cara membakar gereja setan akan bubar. Padahal nggak usah dibakar pun mereka kalau memang kepingin pindah. Nah, cuma sekarang justru di Manado karena di Manado anak gereja setan. Nah, saya akan lanjut tentang begini. Gereja setan kalau nyusup dalam setiap kali ibadah di gereja itu bisa kelihatan orang duduk paling belakang. Tapi jangan bilang yang di belakang gereja setan, enggak. Mungkin aja di belakang udah penuh, di depannya dia duduk belakang. Tapi bisa kelihatan kayak begini. Waktu sebelum ibadah sebenarnya dia udah ada di lingkungan gereja. Dia cuma lagi jalan-jalan, lagi mau nyelidiki gereja ini seperti apa. Nah, jika dia lihat gereja Pantekosta karismatik, dia akan lari dulu. Dia masuk firman. Tapi kalau dia di luar karismatik, dia langsung duduk. Nah, ini bisa kelihatan justru waktu dia masuk. Jika dia udah dari sebelum, kalau di Manado kan kalau ibadah gereja Protestan kan pakai lonceng. Nah, kalau lonceng pertama dia udah ada di gereja, lonceng ketiga dia nggak ada, nanti dia masuk firman. Tanda tanya besar, jangan-jangan dia anak gereja setan. Karena kalau di Jakarta mungkin macet, so dia datang firman Tuhannya kan, jangan selalu berpikiran yang di belakang gereja setan. Iya. Itu di rumah biasa atau mungkin di gedung begitu? Itu biasa di gereja. Kalau gereja di Manado itu sudah ada gedung sendiri, tapi kalau di luar GPD masih sewa hotel. Nah, bisa kelihatan dia pokoknya paling belakang dan dia masuk waktu firman Tuhan. Dia bisa kelihatan kayak begini. Dia kadang-kadang pakai simbol kayak begini. Tapi posisi tangan dua tangan yang ya Plaza Senayan bisa kelihatan orang jalan, suka jalan pakai begini. Saya pegang deh. Tapi dia kalau
dia jalan ke belakang, dia jalan-jalan pakai begini. Ini lambang, udah nggak bisa. Ini lambang satanisme. Selain begini, dia juga ada yang begini, tapi ada juga yang begini. Ini justru di Plaza Senayan banyak kan yang begini. Di Plaza Senayan banyak orang yang anak-anak muda itu, kalau di Manado namanya anak-anak punk. Funky. Nggak tahu kalau punky kayak. Nah ini justru di Jakarta yang beginian ada. Saya sampai heran, di Manado aja belum ada. Hanya orang VVIP yang ada simbol begini. Tapi kalau Jakarta udah ada. Dan di Jakarta tempat gereja setan udah ada banyak. Di Pondok Indah ada, Kelapa Gading ada 1, di Pondok Indah ada 2, Menteng. di Menteng ada 3, di Tanah Abang ada 1. Cuma Di kota ada kota nggak Pak ini? Ada orang kota di sini. Saya belum sempat keliling-keliling kota. Karena saya tinggal di Tanjung Priuk. Saya kalau ke kota butuh waktu lama. Karena kebetulan kalau lewat Roxy macet. Oke, mungkin ada lagi. Itu sasaran orang gereja setan itu apakah hanya orang-orang stres gitu loh? Untuk jadi anggota, orang-orang stres, orang-orang kesepian gitu maksudnya. Orang gereja setan punya target utama untuk jadi anggota adalah anak muda. Para orang tua bersyukur tidak jadi target. Yang jadi target adalah anak muda. Kenapa anak muda jadi target? Karena gereja setan udah tahu bahwa kita hidup di akhir 28-29, Kisah Para Rasul 2:17-18, bahwa di akhir zaman Tuhan akan pakai teruna-teruna muda. Para orang tua hanya dapat mimpi. Is good, nggak apa-apa. Inggris dibilang young man shall see vision, berarti anak muda akan dapat visi dari Allah. Nah, anak gereja setan nggak mau ini terjadi. Kalau terjadi, dan kenapa saya harus mati? Karena jika saya ngomong di gereja akan memprotek anak muda. Akhirnya Lucifer dipanggang jadi sate di neraka sendiri. Nah, dia akan cari anak muda, disusup dengan pengajaran musik. Musik sekarang makin membabi buta. Sekarang lagi lagunya Daido Thank You. Yang Daido lagu judulnya Thank You. Thank You tersebut bukan buat kasih agape, tapi buat kasih eros. Karena dia baru ML. For loving me. Itu bunganya, itu si Bon Jovi. Nah ini lagu-lagu tersebut disusupi oleh gereja setan. Nah, kita ada bandar kaset di sini yang udah bertobat, dia mungkin bisa jelasin tentang musik. Nah, targetnya anak muda, dan gereja setan nyari yang paling dibenci adalah kekristenan. Di luar Kristen udah covenant, udah ada ikatan perjanjian, nggak usah diinjili pun mereka akan ikut. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat ada beberapa agama di luar Kristen itu sering melihara yang namanya jin. Black magic, ada jin baik, ada jin jahat. Keluarlah tuyul dan bayul, jini oh jini, boneka popi. Keluarlah karena mereka berpikiran bahwa ini kalau jin baik nggak apa-apa, dia baik. Jujur, papa saya juga orang Tionghoa, dia mengorbankan adik saya untuk memajukan usahanya. Karena katanya tumbal. Nah, kalau kita ikut Kristus nggak pernah minta tumbal. Tapi kalau jin minta tumbal, dia mungkin minta seseorang. Nah ini di agama lain pun kan dipakai, nggak apa-apa. Ada kan black magic, ada white magic. Nah ini iya. Bukan hanya Kristen, tapi ada di luar agama Kristen. Oke, mungkin. Iya. Oke, bagaimana Anda mengidentifikasi saat penyusupan dalam sesi firman? Pada waktu orang maju ke depan, bukankah ada praise and worship? Itu jawabannya agak singkat-singkat karena waktu kita sudah bisa tambah 5 menit lagi, saudara ya. Bisa? Bisa nambah? Siapa yang bisa mau ditambah waktunya? Angkat tangan. Kalau enggak saya berhenti. Oke. Bagaimana Bapak Koordinator? Bisa Pak Koordinator? Bisa tambah? Oh boleh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara ya. Itu musik, terutama dalam ibadah. Ini kembali ke ibadah lagi ya. Bagaimana Anda bisa tertarik kepada gereja setan? Itu Anda bisa masuk, itu caranya bagaimana? Dan pada waktu pertama kali Anda masuk itu Anda punya perasaan bagaimana? Itu yang pertama. Apakah benar jika dibasmi satu kelompok gereja setan maka tumbuh 1000? Emangnya pahlawan? Dan kemudian pada waktu mereka melakukan hubungan seks bebas, apakah mereka itu sadar gitu? Oke. Dan pentagramnya itu bagaimana? Begini atau bagaimana gitu? Ini gambarnya. Bukan.
Saya akan jelaskan. Saya terlibat tadi kan dari mama. Nah, saya tahun 89 langsung jadi prajurit tinggi, hanya butuh ritual 3 kali ritual. Saya dibaptis dari pengerja karena ada hubungan dari mama. Setiap anak gereja setan yang termasuk VVIP itu dikorbankan orang tua. Rina dikorbankan papanya karena papanya mau nyari anak laki, kok lahir perempuan, nggak puas. Akhirnya diserahkan ke okultisme. Dia langsung jadi anggota gereja setan. Dan saya sempat ikut ritual itu hanya 3 kali. Itu ritual 3 kali tersebut hanya dalam 1 minggu. Saya langsung jadi prajurit utama. Saya dibaptis dengan gaya gereja setan. Itu pakai baptisan darah. Dan apa juga ya, tadi juga saya sempat baca, apakah mama Anda udah bertobat meninggal? Mama saya meninggal tahun 83, itu belum bertobat. Mama saya meninggal di luar Kristus. Dan sampai saat ini saya udah ada beberapa orang yang kasih petunjuk bahwa saya harus cari yang namanya pendeta. Ada satu pendeta yang bisa melayani orang yang udah meninggal, itu penginjilan orang mati. Tapi saya lagi puasa beberapa hari yang lalu, Tuhan ngomong, orang mati urusan orang mati, orang hidup urusan orang hidup. Pakai prinsip kitab waktu si Lazarus mati, orang kaya minta Tuhan, buat keluargaku, hidupkan aku lagi karena saya harus pergi ke keluargaku. Tapi Tuhan ngomong, itu udah urusannya mereka, urusan Anda di sini. Dan saya langsung pegang prinsip bahwa mamaku meninggal di luar Kristus itu udah memang udah memang rencana, ya termasuk rencana Tuhan lah. Itu memang resikonya dia. Takdir. Karena dia nggak pernah mau ke gereja. Dan tentang pentagram ini ini memang ada beberapa macam pentagram, tapi ini bukan. Kalau pentagram yang asli ada kepala kambing. Bisa cek ada satu website satanisme yang mungkin orang-orang gereja belum tahu. Punya website gereja setan. Kita kalau masuk buka website, keluar ada pentagram. Itu pentagram bintangnya memang seperti ini, tapi kenapa kepala kambing? Karena kambing kalau berkelahi belum pernah pakai pantat. Kalau kambing berkelahi pakai kepala. Kenapa kepala? Keras kepala. Orang Manado bilang kepala batu. Kambing kalau berkelahi nggak pernah pakai pantat, dia selalu pakai kepala. Dan ini bisa kok, websitenya bisa dilihat. Tapi ada juga yang sering takut, katanya bisa transfer roh. Tapi kalau kita udah punya Roh Kudus, kita percaya karena kita kepingin mencari tahu jejaknya mereka, kita bisa. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa mengetahui mereka. Karena dan di gereja setan juga ada mengenal yang namanya 9 hal yang dianggap dosa. Saya baru bisa terjemahkan 2, yang sekarang satunya lagi sementara proses diterjemahkan. Itu gereja setan mengenal ada 9 hal yang dianggap dosa. Kalau gereja Tuhan ada 10 hukum Taurat Musa. Tapi kalau gereja setan cuma 9. Dan pertama yang dianggap dosa adalah kebodohan. Gereja setan mengenal yang namanya dosa pertama adalah bodoh, stupidity. Nah, gereja setan gak akan bisa terima jika ada pengerjanya itu bodoh. Orang Manado bilang biyongo. Nah, ini gereja setan. Nah, oleh sebab itu saya punya IP 412 karena memang saya pandai. Dan setiap pengerja gereja setan itu termasuk pandai. Bahkan Rina kuliah di Fakultas Ekonomi bisa loncat semester karena saking pandainya. Setelah jadi anak Tuhan tambah pandai. Dosa kedua adalah ketidakmewahan. Langsung keluarlah produk baju yang sangat mahal. Kita bisa ngecek, dan saya nggak langsung mengatakan bahwa itu produk Esprit adalah produk gereja setan. Tapi ada yang sempat kasih komen ke saya bahwa Esprit itu adalah singkatan dari evil spirit. It's true, itu memang benar. Dan celana jeans yang mereknya Levi's itu singkatan dari Leviathan Spirit. Leviathan Spirit di kitab Wahyu adalah naga yang menyesatkan anak-anak muda di akhir zaman. Oke, mungkin ada yang pakai jin, siapa pakai jin? Gak apa-apa, pakai. Gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Kalau kita apakah dalam melakukan hubungan seks itu mereka sadar, bro? Gitu. Kalau posisinya, kalau simpatisan tidak sadar, tapi kalau VVIP minta jatah. Karena setiap kali VVIP dapat jatah. Saya jujur, saya minta cewek dikasih, karena setiap pengerja itu dapat jatah. Terserah, pesan aja sebelum ritual, lu minta cewek atau minta cowok, terserah. Pentagram tingkat 1 itu dapat melakukan apa kira-kira? Pentagram tingkat 1 ilmu yang sangat tinggi. Itu bisa menjatuhkan seorang hamba Tuhan kaliber. Kalau seumpama kadang-kadang jujur yang hamba Tuhan, kadang-kadang ada yang sering dia lupa dalam Nah, ini saya akan jelaskan gue kayak begini. Orang kalau setiap kali ibadah sering berdoa begini, Tuhan, Engkau tutup bungkus kami yang ada di sini dengan kuasa darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Ya, Tuhan tutup bungkus, tapi kita lupa tutup bungkus keluarga kita yang di rumah. Nah, gereja setan nyerang di sini nggak bisa, dia nyerang rumah.
Kita bisa lihat hamba Tuhan banyak sharing dengan saya. Dia ngomong begini, waktu saya dari rumah mau ke gereja, istri saya di rumah baik-baik, mertua saya baik-baik. Waktu kita pulang, istri saya kok langsung, saya ngomong shalom, dia langsung piring terbang. Karena memang waktu kita berdoa, mengcover, kita lupa cover mereka yang di rumah. Gereja setan akan nyerang dalam hal seperti ini. Dan ini juga contoh doa. Nah ini doa tersebut, ini ada sangkut pautnya dengan pentagram 31. Dalam doa sering kita ngomong, dalam presiden worship juga sering begini. Waktu kita menyembah Tuhan dalam satu waktu enak. Itu sampai kita bisa nangis karena itu memang nyampe ke takhta Bapa yang di surga. Kita bisa mewek-mewek begitu. Tapi kadang-kadang dalam satu waktu, kadang-kadang waktu kita menyembah kok nggak enak. Tertekan begitu. Kenapa tertekan? Karena ditahan oleh sepertiga malaikat yang dibawa Lucifer bersama dengan roh teritorial. Mereka yang mengangkat di sini. Nah, penyembahan kita nggak nyampe. Karena kalau nyampe bahaya. Nah, di Manado udah diterapkan sebelum masuk doa, sebelum masuk ibadah, peperangan dulu, ikat dulu ini dalam nama Yesus supaya penyembahan nyampe. Nah, ini juga sama waktu kita berdoa. Robert Liardon ngomong seperti ini. Kalau waktu kita berdoa, kita minta ampun atas dosa kita, Tuhan ampuni. Yang penting prinsip kita udah bertobat. So kita udah bertobat, kita minta sesuatu dan kita minta bertobat lagi karena kan manusia dalam satu waktu mungkin dia bikin kesalahan, dia bertobat. Dia minta, Tuhan aku minta mercy yang terbaru dalam nama Yesus. Tapi dia udah minta ampun. Yes, Tuhan udah jawab. Tuhan bilang, malaikat bawa mercy terbaru buat Mongol. Terakhir. Bawa mercy terbaru buat Mongol. Dibawalah malaikat Tuhan, satu mercy yang terbaru yang mungkin tipe yang harganya sekitar 5M dibawa. Nyampe di separuh sini, di roro di udara ini, satu malaikat langsung dikat mereka. Satu malaikat untuk lawan sepertiga ini pasti satu lari. Bukan lari karena otoritas untuk perang ada sama Mikael. Dia balik dengan mercy, dijawab oleh di sini datang Karimun. Langsung orang Kristen, Tuhan kita minta mercy, kenapa Karimun yang datang? Karena yang jawab bukan ini, bukan yang Yesus jawab. Dia balik lagi mau tanya, berperang. Dia bawa. Nah, ini tingkatan ilmu yang paling tinggi tersebut adalah pentagram. Oke, saudara, ini memang kayaknya nggak etis, boleh etis juga, tapi kita nggak bisa kita jawab secara umum di sini. Di manakah di Kelapa Gading itu? Saya mendengar Kelapa Gading juga kemarin di Jakarta itu, di Kelapa Gading sudah ada satu gitu, cuma saya tidak tahu di mana dan mungkin apakah kita etis menunjukkan rumahnya, itu nanti kita jadi provokator juga. Itu nggak perlu dijawab. Dan tentu bagaimana bro, berani jawab? Kalau saya jujur saya berani jawab, tapi 4 mata. Ya, 4 dan mata. Saya minta kalau udah 4 mata jangan emberin. Karena kalau tidak Anda termasuk dalam satu website yang namanya ember.com. Saudara-saudara, ya 4 mata, kalau semua 4 kepingin maju-maju satu-satu 4 mata jadi repot saudara. Karena Amsal ngomong di kitab Amsal 20 ayat 19, janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya, jadi saudara, untuk menentukan apakah nabi palsu dan tidak nanti kita akan kupas. Apakah narkoba itu juga merusak salah satu pekerjaan gereja setan gitu? Tolong dijelaskan, Bro. Yap. Cepat saja. Setiap kali dalam ritual satanisme masuk dalam sesi yang namanya santap kasih, itu narkoba dibagi secara gratis. Saya sebelum bertobat, saya pernah pakai obat yang namanya obat antibiotik yang namanya amoxicillin yang 500 mg. Saya pernah, karena udah nggak ada ekstasi, saya pakai 8 butir. Saya minum dalam waktu bersamaan. Sampai waktu saya di Medan, dokter nanya, lu kok masih bisa hidup? Sedangkan amoxi 500 gram, 2 lu salah minum bisa koit. Tapi saya minum 8. Jika nggak ada ekstasi yang lain, saya pakai obat antimo 2 strip. Tapi jangan pernah ikuti loh, itu berdosa. Nah ini dibagi dalam setiap kali ritual, itu gratis setiap kali anggota gereja setan. Ini tadi apakah gereja setan CS itu kalau melihat orang bertobat itu bagaimana menyerangnya? Dan tentu selama ini Anda pernah diserang, itu serang bagaimana saja kira-kira? Oke, gereja setan untuk jawabnya, lihat orang bagaimana bisa dilihat bahwa jika dia penuh dengan Roh Kudus, dia pakai baju belengkap. Tapi kalau dia belum penuh dengan Roh Kudus, bisa kelihatan dia telanjang. Is a najis man gitu. Oh kok najis? Iya najis, orang najis gitu. Nah ini kalau saya diserang, jujur kalau serang secara fisik nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi kalau kadang-kadang dalam setiap kali selesai pelayanan, saya jujur saya sering dalam
Kalau fisik pernah di Medan beberapa bulan lalu, saya sempat ditabrak oleh mobil yang mempunyai nomor polisi 666, tapi di belakang ada angka rahasia, dan yang bisa mengetahui tersebut hanya anak gereja setan. Nah ini saya sempat ditabrak dan saya hampir mati. Tapi puji Tuhan saya waktu itu karena Tuhan yang lindungi, saya nggak jadi mati dan saya tetap waktu itu status dari Medan ke Tebing Tinggi. Tapi kalau dalam setiap kali pelayanan, sering selesai pelayanan, saya setelah sampai di rumah karena ya capek, berdoa hanya mungkin 15 menit, setengah jam, langsung tidur. Nah waktu tidur semaput, kayaknya ada yang nekan, ada yang lagi cekik leher. Tapi yang jadi masalah, roh lagi nyanyi dalam nama Yesus, lagi nyanyi, padahal posisi lagi udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Tapi karena roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang ini, saya bisa kalahkan mereka. Saya bisa nyanyi kumenang. Dan saya nggak pernah sampai saat ini, udah beberapa bulan ini nggak pernah lagi diserang. Karena saya punya pendoa syafaat. Pengerja gereja setan tuh pakai seragam nggak? Ritual gereja setan pakai seragam nonton. Oh, saya nggak mau ajukan Anda nonton, tapi sebenarnya film satanisme banyak beredar. Cuma orang Kristen nggak mau nonton karena takutnya impartasi roh. Justru sebenarnya film gereja setan bisa kita tonton karena kita harus kupas beberapa hal. Bless the Child sama End of Days bisa kita kupas. Bless the Child Kristen Katolik karismatik, End of Days Katolik Roma. Kita bisa lihat di mana. Di sini karismatik tersebut berdoa dalam nama Yesus. Satu suster ngomong dalam nama Yesus, semua suster ngomong dalam nama Yesus. Di sini enggak. Di sini iblisnya mati, di Bless the Child iblis hancur, di End of Days justru gereja yang hancur. Kita bisa pelajari dari film-film tersebut. Kita nggak usah nonton. Bagaimana dengan Metallica itu? Apakah juga dari gereja setan? Ya. Apa benar musik yang mereka ini tulisan? Apa benar musik mereka juga media dalam kerja gereja setan? Bagaimana kita mendeteksi musik-musik tersebut? Banyak grup-grup musik. Tentang musik, tolong bisa dijelaskan. Lambang-lambang yang terlihat lucu, apakah itu kita juga melihatnya dari lambang setan? Grup musik apa nih? James Ruff dan Pokemon itu bagaimana? Singkat saja, waktu kita singkat. Tentang pakai musik, ya gereja setan juga kemungkinan pakai musik, dan Metallica juga termasuk dalam satanisme karena di Metallica juga ada beberapa lagu-lagu tertentu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagunya penghujatan terhadap Kristus. Dan apa juga ya? Tentang lambang-lambang gereja setan yang lucu itu. Yang di sini lucu, nah kalau lambangnya ini ada grup musik Jamir apa nih tulisannya. Nah, ini memang bisa kelihatan grup musik tertentu. Kalau kayak Black Sabbath dia pakai 666. Kayak The Beatles sama grup musik apa ya? Alpha File ELO Band dia pakai lambang Aleister Crowley. Aleister Crowley itu adalah ada satu binatang yang ada satu perempuan yang telanjang bulat. Ini bisa kelihatan. Kalau di grup musik lain bisa kelihatan juga kayak ada lambang kilat yang jatuh. Nah ini bisa lihat lambang kilat yang jatuh itu kayak gimana? Lihat di PLN. Di PLN yang begini itu pakai sistem gereja setan yang dari aliran lain namanya Bite of Set. Dia adalah alirannya Michael Aquino. Mereka pakai sistem nasi. Nah ini bisa kelihatan, dan grup musik tertentu memang ada bisa kelihatan kok, seperti kilat, seperti tengkorak-tengkorak. Kalau sekarang lagi butterfly, ada gambarnya Eden, ada kupu-kupu, tapi bintang tertentu yang bintang-bintang satanisme. Oke. Ini semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaannya itu sama. Bagaimana orang membedakan orang yang jatuh? Ini udah berbau teologi ini, saudara. Saya agak riskan menerangkan, tetapi biar saudara Mongol bercerita sejenak. Masih ada waktu ya, 5-10 menit ya, perhatikan ya. Bagaimana kan Anda menceritakan bola kristal itu 10 orang yang maju dan pecah. Kenapa cuma 8? Kenapa cuma 5? Kenapa masih ada 2 yang berdiri? Itu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana membedakan orang ini jatuh karena Roh Kudus atau memang dari gereja setan gitu. Ini berbau teologi ya, saudara. Memang agak riskan, tapi tidak masalah. Dan selanjutnya, apakah ya itu dulu. Nanti sesudah itu bagaimana orang kalau sudah terikat kuasa kegelapan bagian melepaskan. Itu dulu untuk altar call dulu. Saya juga Oke, untuk altar call bisa memang ya sangat sulit untuk jelaskan kok, membedakan dia rebah dalam roh dan dia rebah di luar Roh Kudus. Karena kalau
kalau saya kan tadi udah ngomong, kalau untuk Indonesia impartasi roh kan masih susah. Ya bukan masih susah sih, masih ya istilahnya jarang lah. Kalau untuk biasanya kalau untuk rebah dalam roh itu butuh tumpang tangan. Kalau di Indonesia masih seperti itu, tidak seperti Kaliber Benihin Morris Cerulo yang hanya bisa rebah semua. Tapi di Indonesia saya belum pernah ketemu, dan saya sekarang justru besok rencana ke Robert Liardon. Saya belum pernah lihat di impartasi seperti itu. Nah, kita bisa lihat waktu dia rebah. Nah, ini biasanya yang paling peka dalam altar call dalam hal rebah adalah pendoa syafaat. Karena jika dia pendoa syafaat, dia sehati dan seroh dengan Tuhan, dia bisa mengetahui ada penyusupan. Dan di kalau tersebut anak gereja setan justru lari semua karena pendoa syafaat di belakang ngomong ada penyusupan. Nah, di Manado gereja-gereja langsung bikin ada pendoa syafaat. Sebelum pendoa syafaat di Manado saking fanatiknya itu mengelilingi gereja. Mereka bukan hanya di belakang lagi, mereka udah mengelilingi gereja, udah mengcover gereja. Nah, ini caranya, dan kita susah memang. Biasanya kalau orang Pentakosta sih cuma ngomong kalau dia rebah di samping saya, so saya damai sejahtera, berarti dari Roh Kudus. Kalau dia nggak damai sejahtera, diinjak lah. Orang Manado kan saking fanatiknya kalau ada anak gereja setan lagi manifestasi, nggak usah tumpang tangan, tumpang kaki. Oke, mungkin Pak Pak Timotius. Saudara, untuk hamba Tuhan tidak bisa mendeteksi siapa yang jatuh. Kalau hamba Tuhan itu sudah berkata begini, hari ini saya akan berdoa dan 8 orang akan jatuh, dan 8 orang jatuh betul. Itu salah satu ciri khas gereja setan, ya. Dan kalau dia selalu mengharapkan jatuh dan dia bangga terhadap kejatuhan orang-orang itu dan ada sikap kesombongan, spiritnya not Holy Spirit but unclean spirit. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuhnya itu tidak mencelakakan. Jatuh rebah itu nikmat. Kalau Roh Kudus Roh Kudus itu tidak pernah mencelakakan. Tetapi ada yang jatuh mencelakakan. Saya pernah melayani, ya nggak perlu saya ungkapkan, melayani dan saya ikut sebuah pelayanan. Itu jatuh sampai kepalanya pecah. Kepalanya pecah, betul-betul pecah, peletak itu, darah keluar semua. Loh, kita udah gak bisa bikin apa-apa. Apakah Roh Kudus bikin sengsara begitu? Enggak kan? Ada yang jatuh ini apa ini? Bingung sampai patah, pecah itu karena kena kursi. Loh. Ada roh Sri Mulat di belakang. Itu yang kedua, membedakan. Jatuhnya tidak mencelakakan. Perhatikan. Memang kalau saudara ikut beberapa gereja Protestan, itu jatuh begitu sesat. Karena orang Pentakosta berpedoman kepada Yohanes pasal 20, Yesus menghembusi mereka dan penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Nah, Benihin, Morris Rollo, terus kemudian Renat Bonke dan lain sebagainya, mereka cuma menghembusi gini doang. Orang pada rebah. Level Benihin urapannya, dia berdiri, dia mengangkat tangan begini. Ini dari depan sampai belakang, orang jatuh. Level Benihin. Kalau saudara punya parabola, saudara bisa putar untuk Trinity Broadcasting Network. Saudara yang punya parabola, itu tadi TV kabel, yang parabola bisa Miracle. Itu saudara bisa perhatikan mereka. Roh Kudus kalau bekerja, itu nikmat sekali gitu. Nikmat dan membuat damai sejahtera. Dan yang ketiga, kalau gereja setan masuk dan roh setan masuk dan orang rebah dan orang bermanifestasi, orang ini kayaknya nggak mau keluar gitu. Ini setan yang bikin. Dalam nama Yesus keluar. Gitu saudara. Itu campur tangan setan ada. Dan itu roh pemberontakan. Itu saudara. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara Mongol kalau orang sudah terikat dengan gereja setan, bagaimana cara dia keluar gitu. Dia udah terlanjur kena urapan. Nah, gereja setan juga mengenal urapan. Kalau Michael Jackson, orang-orang histeris, begitu. Itu orang-orang juga kena urapan. Cuma kita urapan, betul-betul urapan. Kalau kuasa setan urakan. Ya, itu ada urapannya, bro. Bisa dijelaskan sejenak.
Butuh waktu beberapa menit lagi saudara, sabar sejenak saudara Oke, ya. 5 minutes. Oke, tentang urapan tersebut memang kita bisa lihat ya seperti contoh di Mall Taman Anggrek. Berapa gadis yang mati waktu A1 datang. Nah, ini justru saking fanatiknya, justru waktu ada artis, Mama Bibuta datang serta ada gereja, entarlah seminggu sebulan sekali. Dan ini memang susah, dan biasanya sih dalam itu biasanya hamba Tuhan yang menjelaskan tentang urapan tersebut. Tapi saya akan jelaskan di waktu singkat tersebut tentang pemutarbalikan fakta Alkitabiah oleh gereja setan gereja setan ada tim penginjilan yang namanya Children of God, kongsian sekutu dengan saksi Yehova. Nah, mereka memutarbalikan fakta Alkitabiah yang sampai saat ini orang Kristen percaya, khususnya dari basis gereja Protestan percaya hal tersebut. Pertama, tentang konsep kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa yang dikutuk Tuhan. Orang Kristen paling banyak tahu yang dikutuk adalah Adam, Hawa, dan ular. Padahal sebenarnya yang dikutuk Tuhan cuma ular, Hawa, dan tanah. Adam tidak dikutuk langsung oleh Tuhan. Kita bisa cek dalam Bible bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Di situ dikatakan begini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan jangan memakan buah yang aku larang, tapi engkau makan, maka terkutuklah tanah ini. Karena engkau, Adam langsung tidak dikutuk, tapi efek. Nah, karena tanah dikutuk akhirnya tanah nggak subur, efeknya Adam harus bekerja secara membanting tulang, mengeluarkan keringat karena tanahnya dikutuk. Kenapa setiap kali kita makan harus berdoa, sucikan kuduskan makanan ini dengan kuasa firman Tuhan atau dengan dalam nama Yesus? Karena makanan tersebut tumbuh dari tanah yang dikutuk Tuhan. Baru kedua, tentang konsep Kejadian 27 tentang white lie. Orang Kristen sering make bohong putih. Karena ada ilmu putih, ada ilmu hitam, ada bohong putih, ada bohong hitam. Bohong hitam yang sangat parah, bohong putih sedikit bohong nggak apa-apa. Orang Kristen sering make, nggak apa-apa lagi badusta, kan cuma kecil. Kan konsep Kejadian 27, waktu si Ribka sama si Yakub bersekutu untuk berdusta, Yakub diberkati. Nah, berbohong dikit-dikit diberkati, nggak apa-apa, Alkitabiah kok. Nah, orang Kristen dipakai dalam hal ini. Orang Kristen sering make bohong putih, nggak apa-apa. Yang penting jangan bohong hitam. Dan yang ketiga, tentang prinsip Ibrani 11 ayat 1. Orang Kristen selalu berpikiran bahwa iman seperti itu memang benar. Dan orang Kristen sering berpikiran bahwa iman itu hanya sampai sebesar biji sesawi. Padahal iman ada ukuran-ukurannya. Roma 12 ayat 3, di situ ada ukuran-ukuran iman. Cuma orang Kristen nggak pernah tahu. Ukuran iman ada 4, ada no faith, ada little faith, ada great faith, ada full of faith. Berarti ada iman tidak ada iman, ada iman kecil, ada iman besar, ada iman yang penuh. Nah, kalau iman penuh, Stefanus, karena saking dia full of faith, dia waktu di Rajam Batu dia bisa lihat surga terbuka. Cuma orang Kristen hanya tahu iman sebesar biji sesawi. Kalau orang Manado ngomong iman sebesar biji tomat. Nah, ini hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, dalam puasa saya kemarin selesai, saya dibukakan Tuhan tentang konsep Amsal 27 ayat 14. Orang Kristen sering nelpon ulang tahun, itu nelpon jam 12, jam 3, jam 12, jam 1, dan 2 sampai jam 5. Orang Kristen sering, karena kalau makin cepat nelponnya itu makin bagus. Padahal sebenarnya salah. Justru Tuhan bilang jangan mengucapkan selamat pada waktu pagi dengan suara keras. Kenapa nggak boleh? Karena kita mendahulukan Tuhan. Kita memberkati orang yang ulang tahun, bukan Tuhan yang duluan. Justru kita harus tunggu Tuhan berkati orang tersebut, baru kita nelpon. Kenapa nggak